Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 dengan judul Beriman kepada Qada dan Qadar berbuah ketenangan hati. Pengertian qada, qadar, dan takdir. Qada secara bahasa adalah hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan qada secara istilah adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Sedangkan qadar secara istilah adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani." Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging." Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya." Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tasdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini, baik itu dari golongan malaikat, jin maupun manusia. Semua tidak ada yang mengetahuinya. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadi sebuah kenyataan atau peristiwa. Contoh takdir. Ani bercita-cita ingin menjadi pegawai bank. Setelah lulus SMA, ia kuliah di jurusan ekonomi supaya mendapat gelar sarjana ekonomi. Semua ini ia lakukan untuk menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Setelah lulus kuliah, ternyata ia lebih memilih menjadi pedagang alat-alat elektronik, bukan menjadi pekerja di bank. Contoh tersebut merupakan contoh kecil dari sekian banyak contoh perwujudan takdir Allah. Dari contoh tersebut, kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk tidak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang menggantung. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Shadaqallahul Azim. Contoh takdir mu'allaq yang pertama adalah kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha tersebut dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua adalah kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Yang ketiga, kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat, dan hidup makmur, maka harus meraihnya, bukan pasrah menunggu nasib. Takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh dari takdir mubrom diantaranya adalah jenis kelamin. Manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian malaikat, kejadian kiamat, dan sebagainya. Contoh takdir mubrom. Pada tahun 1969, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umam. Saat memasuki usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Ia termasuk anak yang pintar dan energik, dan tubuhnya sehat. Menurut pandangan dan perkiraan umum, kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65 tahun. Namun saat usianya baru 25 tahun, ia mengalami kecelakaan, sehingga akhirnya meninggal dunia. Kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa berlari, tidak bisa mundur ataupun dimajukan. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, maka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa, karena ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila mendapat nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur diwujudkan secara lisan dan perbuatan.
syukur secara lisan dengan mengucap alhamdulillah, memperbanyak ibadah, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya putus asa. Justru sebaliknya, makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Dan yang terakhir, manfaat beriman kepada qada dan qadar adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap rendah hati kepada siapapun.